minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Gabu deh. Jika bersamaku banyak luka, maka pergilah bersamanya dengan banyak panik. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala, Rabb semesta alam. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah bagi junjungan kita Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin seiman dan setanah air, yang mudah-mudahan kita semua mendapatkan keistiqomahan dalam memeluk agama Islam sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baru-baru ini telah viral di media sosial bahwasannya seorang selebgram dari Aceh telah menistakan ayat suci Al-Quran. Bahwasanya seorang wanita ini melantunkan ayat suci Al-Quran, yaitu membaca surat Al-Fatihah diiringi dengan alat musik atau diiringi dengan musik DJ. Dan parahnya, ironisnya, bahwasanya selain dia membaca ayat suci Al-Quran yang diiringi dengan musik DJ ini, seorang wanita ini memakai pakaian yang ketat dan memakai celana yang pendek. Sungguh ironis di akhir zaman sekarang. Dan kita ketahui bahwasanya hal tersebut masuk kepada kategori istihza, yaitu mengolok-olok agama. Dan kita ketahui bahwasanya musik di dalam agama kita merupakan suatu hal kemungkaran. Ini sudah melantunkan ayat suci Al-Quran diiringi dengan alat musik DJ ditambah dengan berpakaian yang tidak syar'i. Sungguh ironis dan sungguh di luar nalar, dan ini merupakan hal kemungkaran. Bahwasanya musik di dalam agama kita dan 4 mazhab sepakat merupakan hal kemungkaran dan sesuatu hal yang mengakibatkan diri kita jauh dari Al-Quran. Tapi ironisnya seorang perempuan ini malah dicampur adukan antara yang hak dengan yang batil, antara kebaikan dengan keburukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat At-Taubah ayat 65 sampai ayat 66, "Wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna khudu wa nal'ab qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum." Dan jika ditanyakan kepada mereka apa yang telah mereka lakukan, mereka akan menjawab, kami hanya bersenda gurau dan bermain-main. Katakanlah, apakah dengan Allah dan ayat-ayatnya, wa rasulihi, atau dengan Rasul, kuntum tastahzi'un, kalian mengolok-olok, la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum, kalian tidak usah minta maaf karena sesungguhnya kalian sudah kufur setelah beriman. Hadirin kaum muslimin, bahwasanya seseorang yang melakukan istihza atau mengolok-olok agama merupakan suatu kekufuran yang bisa mengeluarkan seseorang dari agama. Makanya kita harus hati-hati.
Dan kita ketahui bahwasanya ya musik di dalam agama kita merupakan suatu hal yang haram. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Luqman ayat 6, "Wa minan nasi man yashtari lahwal haditsil yudilla an sabilillahi bighairi ilm wa yattakhidaha huzwa ulaika lahum azabun muhin." Dan ada di antara manusia yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka menjadikan jalan Allah Subhanahu wa taala sebagai olok-olokan. Mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Quran surat Luqman ayat 6. Ibnu Mas'ud di dalam tafsirnya mengatakan kata lahwal hadis adalah nyanyian. Jadi banyak manusia yang menyesatkan manusia melalui musik atau nyanyian untuk menyesatkan manusia dan menjadikan manusia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ketahui bahwasanya orang yang sering mendengar musik, dia akan jauh dari membaca kitab suci Al-Quran. Hatinya akan keras, hatinya akan sempit, dan hidupnya akan gundah gulana. Sungguh ironis kalau ada orang yang mencampur adukan antara ayat suci Al-Quran dengan alat-alat musik atau dengan musik yang lainnya. Padahal Nabi SAW telah mengingatkan umatnya tentang itu. Rasulullah SAW bersabda, "La yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hirra wal harira wal khamra wal ma'azib." Sungguh akan ada sebagian dari umatku yang menghalalkan zina, sutra, khamr atau minuman keras, dan alat-alat musik. Dan sabda Nabi SAW sudah kenyataan di zaman sekarang. Banyak manusia yang menghalalkan zina, menghalalkan sutra, menghalalkan minuman keras, bahkan alat-alat musik. Dan sungguh ironisnya, ada sebagian ya dai atau ustadz-ustadz yang menghalalkan musik, bahkan berfatwa bahwasannya ada surat pemusik, dan mengatakan bahwasannya sahabat Nabi SAW itu dia merupakan seorang pemusik, yaitu Hasan bin Thabit. Nauzubillah. Padahal antara pemusik dengan penyair itu jauh beda, ya. Dari segi bahasa pun ya berbeda. Pemusik, penyair. Itulah surat musik, surah ke-26 Asy-Syu'ara, para pemusik, para penyair. Dia, tahukah engkau para pemusik itu? Maka muncullah kemudian orang-orang seperti Hasan bin Thabit. Dia keluarkan syair Islami, dan diangkat oleh Nabi menjadi syairun Nabi, pemusik di samping Nabi. Semoga ini bisa menjadi pembanding, dan semoga teman-teman tidak mudah terpengaruh dengan apa yang beliau sampaikan tentang musik ini. Pertama, beliau ini sampai sejauh ini belum juga mengubah cara berdalilnya. Emang berdalilnya beliau ini banyaknya dicocokologi, dipaksakan, tidak berlandaskan manhaj salafus saleh, tidak menyandarkan pemahamannya kepada para ulama yang mu'tabar, para ulama yang memang betul-betul ahli tafsir. Coba yang pertama, siapa ulama ahli tafsir yang mengatakan surat Asy-Syu'ara surat musik? Ada nggak di antara ulama di zaman dahulu mengatakan demikian? Jangan-jangan ini memang produk beliau sendiri, keluar dari kantong pribadi, dengan mudahnya disebarkan kepada kaum muslimin. Yang kedua, beliau ini tidak bisa membedakan antara syair kemudian musik. Bagaimana bisa menyamakan yang tidak sama? Kalau orang kafir di zaman dahulu menyamakan riba dengan jual beli, beliau ini menyamakan antara musik dengan syair. Syair itu adalah rangkaian kata-kata. Kalau kemudian dinadakan namanya nasyid. Musik itu pakai alat musik.
Contoh, orang membuat syair, Allahu ya'lamu ma nashku minal alam wa man nu'anihi min dhiqin wa min saqam lakin lana fihi dhannun la yukhayyibuna hasyahu an tarji'al aidi bila ni'ami. Ini namanya syair. Adapun ketika dinadakan, dia jadinya jadi nasyid, tapi tanpa musik. Allahu ya'lamu ma nashku minal alami wa ma nu'anihi min dhiqin wa min saqami lakin lana fihi dhannun la yukhayyibuna hasyahu an tarji'al aidi bila ni'ami. Ini nasyid tapi tanpa musik. Ketika nanti ditambahin dengan genjrengan gitar, ditambah dengan piano, itu baru namanya musik. Ustaz Hadi Hidayat ini tidak bisa membedakan ketiganya. Meskipun kita masih bisa berteman di dalam kehidupan sehari-hari, tapi menambah perbedaan. Dan ketika adanya orang yang berdalil dengan cara yang tidak benar, mungkin untuk Ustaz Hadi Hidayat ini kita hanya bisa mendoakan semoga kepintaran beliau, termasuk dengan fisika-fisika yang ada di belakang yang akhirnya jadi cocokologi itu, Maka turunlah surat musik, sehingga akhirnya jadi ada surat-surat musik lagi. Ya, semoga kepintaran beliau ini Allah tambahkan dengan hidayah. Semoga dengan bertambahnya hidayah, beliau bisa berdakwah dengan benar dan menuntun kaum muslimin di jalan yang benar. Makanya dari fatwa itu banyak orang-orang yang tidak bertanggung jawab menggunakan fatwa tersebut untuk dia menghalalkan musik untuk dirinya, bahkan untuk keluarganya atau orang lain. Mudah-mudahan kita semua terjaga dari perbuatan tersebut, dan kita meminta kepada kepolisian dan kepada ulama agar segera menangkap seorang wanita tersebut. Dan ujung-ujungnya ya paling minta maaf. Padahal kita ketahui bahwasanya Aceh merupakan ya serambi Mekah. Aceh merupakan ya salah satu provinsi yang menegakkan syariat. Tapi di luar itu masih ada oknum-oknum yang melakukan suatu kesalahan sehingga wibawa atau nama Aceh tercoreng. Selain yang mencoreng norma agama, juga mencoreng norma budaya, bahkan norma masyarakat yang ada di sana. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita dari kemungkaran, dari dosa. Kita istiqomah untuk beribadah dan melakukan kebaikan-kebaikan sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mira. Di sini saya mau minta maaf terkait video yang beredar di dunia TikTok dan juga Instagram. Di sini saya minta maaf sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat, terutama masyarakat Aceh, atas kesalahan saya live di Instagram. Saya meminta maaf dan saya juga sangat menyesali atas apa yang telah saya lakukan. Kedepannya saya berjanji akan menjadi lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu juga menurut Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya'u Ulumiddin juz 2 halaman 297, penerbit Al-Hidayah, la yajuzu darbu biduf'i ma'a qira'atil Qur'ani lailatul ursi. Tidak boleh memukul rebana atau alat musik bersama dengan pembacaan Al-Quran pada malam pernikahan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.